Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jumpa lagi bersama kami di sini di channel Ngobor. Masih biasa nih, ada cerita-cerita tentang horor nih yang akan dibawakan oleh Mas Ayung, dan tentunya bersambung ke season yang kedua yang kemarin dengan apa sih? Judulnya apa ya, Mas? Kamar Jahanam. Kamar Jahanam, ya seperti itu. Dan kemarin nanti seperti apa lanjutan ceritanya? Monggo silahkan Mas Ayung, barangkali mau menyapa kawan-kawan di sana. Baiklah, terima kasih Bang Ogan atas tadi pembukanya ya. Sebelum ke cerita, aku mau nyapa kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun. Ya, dimanapun apa? Amin. Ya, dimanapun saatnya kembali kami berdua ada di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Kita bakalan nyambung ceritanya yang cerita kemarin ya Bang, yang judulnya Kamar Jahanam. Berarti ini paduannya. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu mendukung channel ini dalam bentuk apapun. Semoga dikembalikan lagi semuanya hal-hal yang baik untuk kawan semua. Baiklah, kita mulai sesi yang kedua Bang. Oke. Di sesi yang lalu diceritakan bahwa Mbak Susi awal-awalnya masuk ke sebuah rumah, lalu dia memergoki sebuah adegan yang tidak senonoh dari seorang majikan. Menurut dia tentu ya, melakukan hubungan gini-gini kalau di depan pintu, di ruang tamu, sampai ada aksi pergulatan di kamar tertentu, kamar yang legam itu, yang gelap itu, yang itu sangat mengganggu pikirannya, walaupun di dalam hatinya juga dia sebagai seorang perempuan dewasa yang sudah waktunya untuk menikah, ada desiran-desiran yang membuat dia terhanyut Bang. Kata-katanya di sini banget ya Boy. Nah, ya, terus. Cuman ya gitu, kepergok kayak apa? Uang ngintip aja kepergok, malunya kayak apa? Saya anggap saja saya ngintip, mungkin saya kepergok oleh Bu Dewi, malunya setengah mati Mas. Bahkan saya lihat Bu Dewi itu, ya aneh kok pakaiannya hitam, terus kayak hordeng begitu ya, aneh lah pakaiannya, terus sangat gak suka terhadap diri saya. Tapi saya penasaran. Itu sepanjang malam di cerita kemarin dia itu sampai menguntit Pak Handoko. Bu Dewi itu gak pernah saya lihat nyampe pagi, bahkan 2:30. Entah keluar kamar tersebut, aktivitas di kamar tersebut juga nggak ada, di dalam rumah, di ruangan yang lain juga nggak ada. Kok tiba-tiba iso-isone loh, kok bisa-bisanya Bu Dewi itu baru pulang sama teman-temannya dengan baju yang sama ketika beliau itu. Pertanyaan, yang semalam itu siapa? Iya, yang semalam itu siapa? Dan Pandoko itu menyambut istrinya seperti istrinya baru pulang, bukan yang semalam bersamanya atau tadi sore itu bersamanya. Cipika-cipiki. Saya akhirnya kan sebagai asisten yang baik ya, saya melihat majikan pulang. Terus kayaknya bawaannya itu banyak oleh-olehnya. Saya menghambur ke arahnya. Saya keluar ke mobil gitu kan, saya bawa barang-barangnya. Dak-dikduk perasaan saya. Detak jantung saya itu enggak karuan. Karuannya ya satu bingung. Ini Bu Dewi yang kemarin apa bukan? Ada berapa? Nyatanya ini asli Bu Dewi. Mirip gitu ya, sama ya. Sama persis, dan pakaiannya dia juga kelihatannya bahagia tapi lelah gitu kan. Yang di dalam itu siapa? Saya bangun pagi, bahkan saya itu kan terbangun gara-gara ada suara pintu mobil yang di ya kan. Terus nggak mungkin Bu Dewi itu keluar begitu ya, dan pulang itu bareng-bareng sama teman-temannya, jadi mobilnya temannya. Akhirnya mobil itu berlalu, saya itu dak-dikduk satu karena rasa bingung saya, nggak ada ketemu jawaban. Yang keduanya dak-dikduk karena apa? Saya itu habis memergoki mereka sore itu, dan Bu Dewi itu kayaknya nggak suka. Dia itu melihat saya dengan tatapan yang garang, yang dia itu kayak gitu kan.
Otomatis saya udah nggak enak banget, dan takutnya Bu Dewi itu jangan-jangan udah cerita sama Pak Handoko kalau saya itu ngintip, kalau saya itu memata-matai mereka. Ya Allah Mas, hari itu saya itu setelah selesai ya bawain barang-barang, saya aktivitas jarang-jarang itu deket-deketin mereka lah. Pokoknya takut nanti diomelin, entah diacukan atau apa. Nyatanya seharian itu pun Bu Dewi seperti biasa, seperti pertama mula ketemu, dia tetap ramah, tetap perhatian sama saya walaupun saya seorang pembantu. Ditanya-tanyain lah, gimana rumah, gimana kamu udah hafal, paham semua ruangan atau belum. Yang lain-lain, aku semakin bingung, semakin gak jelas begitu ya. Akhirnya saya itu setelah hari itu, berarti kepulangannya Bu Dewi sampai mungkin 6 hari lah, 6 harian. Saya bekerja seperti biasa. Berarti setelah hari itu besoknya ya Bu Dewi ya di rumah, Pak Handoko ya di rumah, biasa aja, nggak ada sesuatu apapun. Dan kayak semacam Bu Dewi itu paham banget saya nggak ngintip gitu loh, dan nggak mau nyakitin saya karena perbuatan saya. Jadi semua mengalir begitu aja dan nggak ada hal yang mencurigakan sama sekali. Sampai akhirnya Bang, singkat cerita aja ini, hari ke-7 saya di sana. Hari ke-7 saat itu pagi-pagi Pak Handoko ini mau pergi keluar rumah untuk urusan bisnis atau apa itu, wong gedean. Saya nggak mau ikut campur, tapi ikut saya bawain barangnya sampai ke mobil juga. Saat itu saya mulai merasa anehnya begini. Biasanya setiap saya membantu keperluannya Bu Dewi, keperluan rumah tersebut, keperluan majikan, pasti dia nggak canggung ngomongin makasih ya sus atau apa gitu. Itu diem. Pak Handokonya? Iya, Bu Dewinya itu diem. Nggak gerapiak lah bahasa sininya. Sampai seharian saya nunggu, bahkan sering saya deket-deket Bu Dewi, nyapu-nyapu ya tak lama-lamen. Dia itu diem sama sekali, diem tuh nggak ngomong sepatah kata pun selama seharian itu. Selama seharian itu nggak ada ucapan apapun. Nah disitulah mulai saya salah apa gitu loh. Saya salah apa sebagai pembantu? Ya saya tentu salah, tapi ya ditegur gitu kan. Tapi ya kalau menghadapi kenyataan terus saya diomelin juga saya nggak mau. Nanti jatuhnya gak bagus lah buat saya. Akhirnya saya konsentrasinya lebih ke belakang, ke Mbok Sri di sana. Waktu itu sampai sore dia itu lagi bikin makanan, nanti buat makan malam ya, tapi cuman buat Bu Dewi mungkin, sama buat makan kami lah. Mbok Sri juga sikapnya aneh. Hari itu aneh semua. Mbok Sri juga nggak banyak ngomong. Biasanya itu dengan celoteh alat tegalnya dia itu mesti ngasih tahu banyak hal ke saya, terus ngasih ya wejangan ini ono lah. Itu nggak sama sekali. Saya akhirnya metikin kangkung karena memang mau numis kangkung juga. Saya metikin kangkung, gak ada suara apapun, cuma ada suara dentingan ya gerabahan, terus minyak goreng yang mendidih, lagi goreng-goreng sesuatu. Kembalilah saya itu merasa diri saya itu wagu banget Mas. Wagunya kenapa Mbak Susi? Di depan mata, di pelupuk mata saya kebayang lagi saat Pak Handoko sama Bu Dewi itu ngene-ngene Bang. Ciuman, pelukan. Ya nggak senonoh di depan sana loh, di pintu masuk. Kebayang lagi yang kayak gitunya. Otomatis saya perempuan dewasa ya madan piye Mas. Mau ngomong nafsu males ya Bang, kali mungkin malu gitu ya. Tapi saya kemana-mana lah. Apalagi pas di kamar suara itu ya apa ya seenak itu dan lain-lain lah. Pokoknya saya pikirannya kemana-mana. Ditegur lah. Saya lagi berlayar dalam lamunan saya. Itu elek sebenarnya, itu nggak baik. Saya ditepok sininya sama Mbok Sri. Aja ngelamun nok, gitu. Aja ngelamun nok. Nyambut gawe kok ngelamun. Kalau kerja jangan ngelamun. Arep maghrib mau maghrib. Wong gaweane nglamun bae katanya. Orang itu gaweannya nglamun aja. Mboten enggak kok Mbok. Saya itu enggak nglamun. Terus sering kok kena. Terus ini dengerin, saya tak ngomong.
mulai mulai besok-besok kamu jangan urusin apa kalau mau kerja di sini. Kan saya pernah bilang, jangan ikut-ikutan urusannya majikan. Kalau kamu pengen kerja ya kerja aja. Terus ke dinas Selasa Kliwon. Itu malam Selasa Kliwon. Silakan kamu banyak diam di rumah di kamar. Kalau main ke tempat saya ke kamar saya nggak apa-apa. Tapi kayak kamar wetan, kamar yang sebelah wetan, sebelah timur itu kamu jangan ke sana-sana. Wis. Emang kenapa Mbok? Saya jadi nanya begitu ya. Bocah dilingna bocah dikasih tahu malahan begitu. Iya Mbok. Aja iya toh. Jangan cuman iya aja. Wis pokoknya kamu jangan ke sana ke kamar itu. Kalau ada apa-apa, ada aneh-aneh apa, kita itu pembantu sorosa melu-melu. Enggak usah ikut-ikutan. Saya dikatain begitu, jadi merinding lagi ya. Apa sih hubungannya ini semua? Terus Mbak Sri kayaknya paham semuanya, tapi kok ngasih tahu saya kok pelan-pelan sedikit-sedikit begitu. Saya camkan kata-katanya Mbak Sri. Akhirnya masak itu hampir selesai, saya disuruh pergi sama Mbak Sri. Mana sembahyang? Pan maghrib, karena sholat mau maghrib. Ya Mbak, udah sih sana. Galak baik, orang rewel gimana sih gitu ya. Saya langsung ke kamar. Saya nanti dulu saya mau nyiapin ini, mau ganti baju. Karpe wis, katanya terserah. Saya masuk ke kamar. Nah, yang buat sholat kemarin ya, mukena itu saya taruh di dalam sajadah, saya lempit begitu. Saya gelar dulu. Terus saya kepikiran lagi di dalam kamar. Kok Mbak Sri ngomongnya kayak gitu ya. Saya semakin penasaran, tapi saya juga harus tahu diri, nggak boleh ikut campur. Tapi kalau yang serem-serem, ngeri juga masa kerja di rumah seperti ini kan. Katanya sih gajinya jauh lebih gede. Kan saya belum menerima. Akhirnya saya itu wudhulah saya. Wudhu ke belakang lagi dan saya tunaikan sholat. Saya mengerjakan sholat. Ya, gitulah wagunya saya. Begitu saja. Emang saya harus menikah mungkin kali ya. Sholat. Saya dari rakaat pertama lagi-lagi kelihatan yang teringat itu adegan yang mesum-mesumnya bosnya saya alihkan, saya kusuk-kusuin tetap aja nggak bisa. Sampai akhirnya salam itu bener-bener nyebelin banget lah. Saya kok pengen ngeliat lagi, kok saya penasaran, saya macam-macam hal yang saya itu benci sama diri saya sendiri. Tapi ketika saya sholat itu, sebenarnya di sisi lain saya itu menghayal yang enggak itu enggak khusus, jelek, jangan ditiru Mas. Tapi ya enggak lah Mbak, saya masa menghayal begitu ya bilang gitu kan. Tapi di dalam saat sholat itu saya merasa ada yang memperhatikan saya. Tapi entah di mana, siapa saya enggak tahu. Pokoknya ada yang ngeliatin saya. Sampai ngeliat wujud Mbak. Ya enggak, tapi kayak ada yang ngeliatin saya. Bener-bener saya itu enggak sendirian di situ. Saya buru-buru tahiyat itu udah salam begitu. Saya nyari ke sekeliling. Di kamar saya itu cukup gede. Sekeliling gak ada siapa-siapa. Emang gak ada siapa-siapa. Tapi memang pintu saya gak tutup. Saya gak tutup. Kalau ditutup, perasaan saya takut. Gak tahu kenapa. Padahal kan jauh lebih aman mungkin ya. Kalau memang tembok sama semua memberi rasa aman lah seperti itu. Nah, ketika saya itu masih duduk dan niatnya mau wirid, tiba-tiba kuping saya itu berdenging keras banget. Di sini kuping kiri. Lama itu Mas, lama hampir 1-2 menit lah. Saya cuma astagfirullahaladzim, ini apa? Saya kok begini? Pas itu berhenti. Kepala saya langsung pusing dan semakin saya merasa diawasi, nggak tahu saya ngawasin siapa. Saya cingak-cinguk. Saya nggak jadi wirid saking takutnya. Saking takutnya saya nggak jadi wirid. Akhirnya saya putusin untuk pengen bergabung sama Simbok karena saya takut. Saya langsung beres-beres, mukena itu saya awut-awutan itu langsung tuk-tuk lemparin ke atas kasur. Langsung saya keluar. Itu saya dorong pintu. Nah, ketika saya baru 1 langkah, terdengar suara Bu Dewi cekikikan. Saya bilang cekikikan karena itu ketawa aneh. Saya dari pertama mula masuk ke rumah tersebut,
dia itu selain dia itu berbarengan sama suaminya yang gitu, attitude-nya bagus, sikapnya itu bagus, piye lah kayak orang berpendidikan dan lain-lain. Saya nggak pernah melihat Dewi sebahagia itu. Bahagia ya ketawa renyah ngakak tuh biasa, tapi ini cekikikan. Jadi ketawa yang bukan manusia lah. Padahal saya juga nggak pernah tahu ketawanya bangsa itu seperti apa. Di pas setelah maghrib, ketawa cekikikan begitu. Saya udah diwelingi sama, udah dielingi sama, udah dibilangin sama Mbok Karsi, aja melu-melu. Apalagi sekarang rasa kliwon. Tetap saja yang namanya rasa penasaran itu. Saya pengen banget itu menghampiri ke suara tersebut. Saya pengen mendekati suara tersebut. Bu Dewi itu kenapa? Tapi arahnya sekali lagi bukan di kamarnya Bu Dewi, tapi jauh ke sana. Itu mungkin apa di kamar itu ya? Bu Dewi lagi ngapain di kamar itu? Akhirnya saya yang tadinya mau keluar ke Mbok Sri masuk lagi ke kamar. Nah, saya masuk lagi ke kamar. Saya ini akhirnya megang ini handphone kan ya. Saya telepon ke kampung. Saya hanya bisa cerita, yang nerima kan adik saya, terus dilempar ke ibu ya. Lempar sama ibu, saya ceritain kejadian yang macam-macam. Tapi kejadian saya itu mergokin orang begituan, apa saya nggak cerita mas, malu sih ya. Ibu cuman ngomong begini, mak ngimpinya orang enak no, ngimpinya nggak enak. Saya mimpi semenjak kamu itu berangkat di rumah itu, mak mimpinya nggak enak. Kamu jangan lupa sholat. Kamu sholat yang benar, jangan tinggalin sholat, katanya seperti itu. Ma, sebenarnya kenapa ya, Ma? Kamu betah apa enggak? Ya betah ya, orang betah. Lah, wong lumrah. Nyamannya orang kerja ya kayak gitu. Kamu yang sabar. Saya agak damai ketika mendengar suara ibu di telepon, mendengar suara mak saya. Kemudian itu sekitar jam 7 lah ya, berarti baru seminggu saya di rumah itu. Setiap pas jam 7 malam, saat itu habis nelpon jam 7 malam, saya itu ke kamarnya Mbok Sri mau makan malam. Mungkin juga si bos ya atau ibu udah makan. Mbok Sri, saya bilang Made, lama-lama saya panggilnya Made gitu. Made, mam you. Kondisi mana? Aku durung ngelih, aku belum makan, aku belum lapar. Akhirnya saya ke dapur, saya makan di situ di meja, ada meja kecil di sana, saya makan. Lama-lama ya mas, karena mungkin dari peristiwa yang aneh-aneh itu saya kepikiran lagi, terus omongannya Mbok Sri, jangan macam-macam, udah. Saya jadi merinding, makan aja kayak diburu-buru, tapi nyuap nggak bisa masuk, gimana sih ya? Harus pelan-pelan, tetap saya nggak bisa makan kencang. Nah itu saat makan itu saya mendengar suara dengingan lagi di kuping. Itu baru berapa suap tuh suara kayak gitu lagi. Kalau ini apa lagi? Kayak orang kemasukan air juga nggak kayak gitu, cuma suara denging, kayak ada suara cenggerek atau jangkrik itu yang keras banget di kuping sebelah kiri. Terus ada angin geser-geser gitu aja. Padahal itu gak ada angin sama sekali. Saya langsung tak gini-giniin, tak kasih air segala macam di situ, pakai air minum, jorok-jorok wis saya bilang, tak tetesin begini, tapi nggak ada apa-apa lah, nggak ada apa-apa, cuman kayak gitu tok wis. Pas saya lagi nyuci piring, saya mendengar suara orang ketawa, perempuan ketawa dan mirip kayak ketawanya ibu. Cuman rasanya bukan di area depan, di area belakang lah sana. Di belakang rumah itu mentok itu kan ada halaman lagi, halaman belakang begitu ya. Masa saya dengar suara orang ketawa, tapi kayak ketawanya ibu yang tadi, tapi masa iya sih di belakang, ibu di depan? Apa saya salah dengar? Bodo amat, pokoknya saya cuci piring, saya nanti mau sholat isya sekalian. Pokoknya nanti mau tidur sore, katanya nggak boleh macam-macam, nggak boleh ikut-ikutan kalau mau kerja di sini. Saya langsung mau masuk ke kamar. Dari tadi kamar cuman saya tutup sedikit, tapi nggak rapat. Pas di depan kamar, saya mendengar suara lenguan perempuan. Di depan kamar saya itu kayak semacam yang buat jalan itu ya, namanya apa sih mas? Gak terlalu lebar, udah ada ruangan yang lain lah.
Di situ jelas nggak ada siapapun, cuma ada saya. Bahkan Mbak Sri di kamar saya hafal banget suaranya kayak apa. Di situ saya baru mau masuk, itu ada suara lenguhan suara perempuan. Lenguhan suara perempuan kayak apa Mbak contohnya? Seperti itu Pak. Saya contohin suaranya Mbak Susi. Lenguhan perempuan seperti itu suaranya. Kayak mendesah atau melenguh lah kayak gitu suaranya. Saya jibrak kaget. Astagfirullahaladzim, siapa ya? Mungkin masa Bu Dewi gitu kan. Tapi di sini suaranya bukan di mana-mana, di sini apa di kamar. Saya buka kamar pelan-pelan begitu saya tutup. Ya nggak ada siapa-siapa. Akhirnya udah saya masuk ke dalam kamar. Saya merem-meremin pokoknya sebisa mungkin. Setan kalau macam tetap aja nggak bisa tidur. Sampai akhirnya saya ngelihat di handphone itu jam setengah 12 malam saya terkantuk-kantuk begitu saja, ngantuk benar-benar tidak rasa kantuk. Baru mau les begini kedengaran suara benda berat yang jatuh itu dari atas. Nggak tahu itu suara apa, yang pasti suara beblok kayak gitu. Ada suara sesuatu yang gede jatuh dari lantai atas atau apa. Saya kan langsung jengkelek begitu, langsung bangun. Saya tuh ngomong sama Mbak Sri, Made, suara apa ya? Gak ada sautan apapun dari kamarnya Made. Ngorok juga enggak. Terus kalau ngorok juga enggak dengeran gitu ya. Saya mau dorong pintunya, takutnya gimana kan. Tapi saya akhirnya penasaran sendiri. Saya coba keluar dari kamar. Pertama ke arah dapur. Ya wong yang banyak barang-barang begitu kan di dapur ya, yang berisik-berisik gitu. Aman semuanya, yang gelap-gelap saya itu nyetel lampu, nyalain lampu juga nggak ada apapun, semuanya baik-baik aja. Akhirnya saya berganti ngelewatin kamar lagi menuju ke ruang tengah sana. Dan di situ tuh gelap Bang, gelap. Jadi ada downlight aja, beberapa downlight itu kan cuman kuning, dan di bawahnya itu gelap. Di sana itu saya baru ngeh ternyata gitu ya. Selama ini kalau misalnya setelah saya tugasnya selesai, kalau nggak dipanggil ibu, ya udah saya di dalam kamar. Ternyata tuh serem banget. Rumah segede itu, gelap seperti itu kan ya. Nah, ketika saya itu ya penasaran wis pokoknya, yang suara gobrak itu jatuh itu dari area mana. Saya masuk makin ke depan, terus ada tangga ke atas. Saya lihat ke atas begitu ya, nggak ada apa-apa. Terus ini sopan apa enggak ya, ibu mungkin udah tidur jam segini. Pak Handoko juga nggak ada. Saya nyalain lampu tengah itu, pelek begitu, nggak ada sesuatu apapun yang benda berat yang jatuh sama sekali itu nggak ada. Akhirnya saya matiin lagi lampu. Baru saya mau balik lagi ke arah kamar, ada suara langkah. Wong Sugih ngomong jero omah sendalan ya Mas. Iya, katanya orang kaya kalau di dalam rumah pakai sendal. Terus itu sendalan juga nggak apa-apa, saya bilang gitu. Murah Mas, tetap pakai sendal. Ada suara langkah, teplak. Dari langkahnya, aku walaupun seminggu udah hafal itu langkahnya ibu. Saya itu kan belum sampai kamar ya, masih di ruangan tersebut. Di situ nanti ada ruangan tembusan ke bagian ruangan yang lain, nanti juga bakalan ke kamar itu, bisa nyambung itu. Saya itu melihat siluet begitu. Pertama ya bukan siluet sih, dari kamarnya ibu kedengaran suara pintu dibuka, terus melintas di depan saya. Mungkin dia nggak ngelihat saya karena ya agak jauh juga, terus gelap kan. Dia itu jalan megangin sesuatu begini kayak nampan. Ada sesuatunya. Terus ada lilin yang nyala. Itu kan kelihatan dari di depan lampu itu wajahnya Mbak Bu Dewi itu tetap kelihatan ya. Cuman saya sebisa mungkin supaya jangan kelihatan lah, takutnya kenapa-napa. Tapi waktu itu saya nggak ingat kalau jangan macam-macam. Penasaran nih aku itu loh. Saya itu jeleknya itu terlalu banyak kepo, penasaran. Dia itu jalan belok bener ke arah sana, ke arah kanan. Kanan itu berarti ngetan. Jangan-jangan mau ke kamar itu. Saya itu nututi. Saya itu ngikuti Bu Dewi. Tapi saya pastikan kemungkinan besar gitu ya, Bu Dewi bakalan ke arah kamar. Terus ngapain pegang begitu-begitu? Ada nyala-nyalanya. Itu lilin mau ngapain nih orang? Nyebelin gitu kan. Kalau itu Bu Dewi asli apa bukan?
Ya yang kemarin asli atau bukan saya juga nggak ngerti Mas, tapi kan udah saya lupakan. Akhirnya sekitar ya mungkin kira-kira dia udah sampai kamar, saya nyusulin di belakangnya. Tentu sebisa mungkin jangan nabrakin apapun. Saya juga agak jingkat begitu jalannya agak jingkat. Sampailah saya di dekat kamar. Nggak ada suara apapun selama berapa menit. Cuman saya mendengar lenguan yang sama. Ketika saya mau masuk kamar lagi sore itu, suara itu tok satu, suara lenguan begitu. Dan ini maning kok dengeran suara kayak gitu lagi, dan suara itu dari dalam kamar. Masa lagi sore dari dalam kamar? Kalau memang itu Bu Dewi, masa kedengaran dari tempat saya? Kalau dari sini jauh lumrah, saya deket. Saya mau menghampiri ke daun pintu, takutnya ketahuan. Ya kalau saya nguping, saya itu pengen tahu. Itu nggak lama ada suara korek api dikecas gitu loh, korek balon itu namanya, korek kayu ya. Iya, korek kayu. Cek berapa kali itu ada suara begitu, cek bunyi seperti itu. Nggak lama itu saya mulai mencium aroma yang dulu itu loh. Jadi ada aroma kemenyan, aroma wangi-wangi yang aneh-aneh, melati atau mawar, itu mulai semerbak banget harumnya. Itu memenuhi ruangan, dari tempat saya aja nyengat banget. Saya itu mulai didorong, merindingnya luar biasa itu. Saya kayak orang itu, saya padahal bisa pulang lagi ke kamar, tapi ya itu penasaran terus seolah-olah emang harus saya di situ, nggak tahu alasannya. Saya cuman menunggu di situ ada apa lagi gitu kan. Gak lama ada sesuatu yang sepertinya angin atau apa ya dari depan saya. Berarti kan Mbak Susi itu senderan dan mepet begitu badannya. Itu di depannya kayak ada angin lewat begitu. Dingin banget rasanya, angin dingin. Gak lama itu di dalam kamar kayak suara orang ngobrol. Dan itu yang satu sangat dikenali itu suara Bu Dewi. Yang lain itu perempuan tapi entah siapa. Mereka itu ngobrol di situ di dalam. Tapi yang aneh, ngomong apa? Nggak jelas itu, saya nggak bisa benar-benar itu ngomong. Pokoknya pertama itu ada suara ngapunten itu saya minta maaf gitu kan. Ngapunten. Pokoknya dia kayak Bu Dewi itu ngaku salah atau apalah. Terus dimaki-maki atau diomongin apa itu. Berdua itu ngomong agak lama. Terus akhirnya sampai di situ terus. Ya saya makin lama makin ketakutan. Menggena satu orang ngapain bercakap-cakap, apa jangan-jangan ada Ibu Dewi lain yang dari kemarin-kemarin itu nggak keluar kan. Saya akhirnya memutuskan karena itu agak lama. Saya itu harus pulang balik lagi ke kamar, dan saya ingat omongannya Mbok Sri. Aja melu-melu. Saya ingat omongannya. Saya ingat itu omongannya Mbok Sri, jangan ikut-ikutan, aja melu-melu. Saya tetap penasaran. Saya tuh bukannya balik lagi, saya semakin mendekat ke daun pintu. Sebenarnya itu ngomong sama siapa, ngobrolin apa gitu kan. Semakin dekat obrolan itu semakin kecil, aneh kayak volume itu diperkecil gitu loh. Semakin kecil semakin gak genah. Akhirnya saya kecewa, padahal dalam rasa takut merinding dengan bau yang semacam itu bisa dibayangin Mas. Saya takutnya kayak apa? Saya merinding banget. Itu saya melangkah mau mendekat lagi ke arah kamar, itu tinggal 2 langkah mungkin ke daun pintu ya. Tiba-tiba ada tangan yang kasar banget, kasar banget itu langsung nutup mulut saya, gini. Saya langsung dipukul tuh, kaget banget, ke jantung saya kayak copok banget, mau jatuh jantung saya, rasanya begitu kaget banget. Gelap, ada tangan kasar begini nutup mulut saya. Nah, di kuping saya kedengeran bocor gitu. Itu suaranya Mbok Sri, cuma suara kayak gitu, seolah-olah dia tuh marah. Tuh bocah dibilangin nggak mau nurut kayak gitu loh. Ayo ikut
Gak usah ikut-ikutan. Saya itu disorot ambil di mulutnya supaya nggak keluar ucapan apapun kan ya. Ditarik begini langsung dipegang keras banget, dan saya baru ngeh ternyata boxer itu tenaganya itu kencang banget. Nah di syarat itu kalau misalnya ke dapur itu tinggal lewatin pintu di sana kan ya, di depan pintu itu nanti lebih dekat ke dapur, itu langsung balik lagi agak muter lagi ya sampai ke kamar. Saya itu didudukin bener, ternyata emang boxer. Tadi ya sempat saya kirain ya hantu atau apa ya, so dipincut begini mulutnya. So di kamar dengan bisik-bisik, tapi itu dia marah. Orang udah dibilangin, kalau bahasa Indonesia udah dibilangin, ngeyel kamu mau kerja di sini nggak usah ikut-ikutan. Udah kamu diem di kamar, jangan keluar-keluar lagi, katanya seperti itu. Saya dimaki-maki begitu, saya nggak ada pembelaan apapun dan saya salah. Dia itu akhirnya keluar dari kamar, mungkin ke kamarnya atau apa ya. Saya pas itu kan sekitar jam 12-an, gak lama itu saya dengar suara dari jauh, entah itu siapa, entah itu suaranya siapa, kayak nyanyi-nyanyi nyinden gitu loh. Tapi gak pakai ini alunan gendingan, itu gak ada, kayak orang langgam, tembang Jawa kayak gitu. Saya semakin merinding banget, terus lah keweden, bener-bener saya ketakutan. Sampai akhirnya saya itu tidur itu karena saking capeknya. Saking capeknya saya tidur, dan paginya saya tuh diomelin macem-macem. Ketika itu keluar itu beli sayur, itu dilalainya saya diajak sama Mbok Fri. Di luar itu sambil nungguin tukang sayur, wah dimaki-maki macem-macem. Jangan ikut-ikutan, nanti juga lama-lama kamu tahu sendiri, tapi jangan ikut-ikutan yang kayak gitu, jangan pengen tahu dan lain-lain. Setelah malam itu kejadian itu biasa, seperti biasa. Bu Dewi juga ramah lagi, semua normal. Tapi saya kaget untuk pertama kalinya, untuk berapa kalinya ya di rumah tersebut. 2 hari setelah itu Pak Handoko pulang, dan sampean percaya atau enggak, saya hampir enggak mengenali Pak Handoko. Mau mengenali gimana? Mbak Susi, beda banget mas, nggak kayak mas Pak Handoko yang kemarin itu kan ganteng banget ya, ganteng banget walaupun udah usianya segitu, tapi yo sehat, ganteng, gimana orangnya bersih. Itu yang saya lihat itu bapak-bapak terus apa ya? Ya mukanya nggak terlalu kenceng kayak orang sakit gitu loh. Terus ada bungkuk, dia tuh sambil batuk-batuk. Itu di depan pintu udah buka pintu, terus dia ngomong, Mbak bawain koper ke dalam, sambil begitu. Loh ini siapa? Ya Allah, pas saya tamat-tamatin saya tegesin, ternyata itu Pak Handoko. Dan masa iya orang secepat itu ya, setua itu loh, serentak itu, bener-bener langsung kayak orang sakit ngedrop begitu loh. Pak, sampean sakit, jenengan sakit Pak? Enggak, saya sehat, ngomongnya begitu, saya sehat begitu loh. Akhirnya saya nggak bisa ngomong ke siapa-siapa lagi, saya cuma ngadunya sama Simbok di dalam. Ngadunya sama Simbok, Adik, kok bapak jadi tua sih, kemarin kan masih seger begini. Bocah, dasarnya bocah kon, dasarnya kamu itu anak-anak. Wis menang katanya, wis menang. Nah, malam harinya itu saya mendengar itu mungkin jam 11 malaman, suara yang sama yang bikin saya terbayang-bayang, yang bikin saya itu sering keinget suara orang bergumul, dan itu ada di kamar yang gelap itu loh Bang. Suaranya sama persis, modelnya kayak gitu, wah teriak-teriak kayak wong lanang wadon orang bercinta yang gak gitu-gitu amat. Pintunya ditutup atau apa tuh, suaranya bisa kenceng banget. Kalau misalnya saya itu sampai keganggu begini, apa Mbok sering gak? Kenapa dia tuh anteng-anteng aja? Saya parahin ke sana lagi. Hasad yang lain juga ngikutin, Yusana sus, eman-eman sus, tonton seperti itu. Saya ke sana, dan kali ini saya nggak mau terlalu dekat. Dan itu koridor gitu ya, di depan, di ruang itu yang saya itu kan nggak terlalu luas itu ya. Biasanya itu gelap, itu terang.
nggak lama, sekitar kalau dulu itu ya saya bilang 20 menitan, ini agak cepat. Itu keluar, saya ngeliat Pak Handoko bener-bener keluar kepayahan nganggo celana Mbak yang nganggo Mas pakai celana, cuman itu badannya kelihatan orang sakit gimana sih, itu lebih parah lagi, pegangan tembok sana kayak bukan orang gagal lagi. Dan saya tahu sebentar lagi jangan-jangan ibu tahu-tahu di pintu. Saya udah buru-buru balik badan mau ke arah kamar. Alamak ya Allah, masa itu di luar perkiraan saya, bener-bener mukjizat. Saya balik badan, itu Pak Handoko baru keluar banget begitu. Saya balik badan, ibu udah di depan saya. Di depan ngadang begini. Posisinya sama kayak gini, bajunya hitam. Kamu baju yang kayak kemarin itu. Cuma ngeliat, nggak ngomong apa-apa. Dan dia nggak ngomong ngusir, nabok, atau marahin saya, enggak. Cuman diem. Saya itu nyampe, maaf ya Mas, saya kencing. Saking takutnya. Takut karena takut saya kepergok keduanya. Masa iya tadi nggak ada siapa-siapa tahu di situ. Ini bukan orang, mesti itu bukan orang. Aneh. Dan cantiknya aneh banget loh. Cantiknya ya ibu ya cantik, tapi ini cantik yang lebih aneh dari kebiasaan. Bener-bener tatapannya itu dalam banget. Saya tuh bisa jelas banget ngeliat dia tuh seolah-olah marah banget ke saya. Saya kencing di situ. Saya lemes banget. Dan karena dia itu nggak ngomel apa-apa, saya tuh miring menghindari dia itu. Mau lari, pokoknya habis ini kalau misalnya ini saya mau langsung barang-barang saya beresin, saya mau keluar pokoknya. Saya itu menghindar nyamping begitu. Terus saya itu langsung ke kamar, bener-bener saya ke kamar udah lemes. Ya ada pipis segala macam. Saya beresin baju saya dan saya mau niat keluar malam itu juga. Tapi saya ya gimana caranya ya, kalau keluar berarti lewat depan lagi kan. Akhirnya saya pasrah malam itu, benar-benar saya tuh kunci pintu, saya nggak ngapa-ngapain sampai besok hari itu nggak ada kejadian apapun. Yang jelas saya lagi-lagi diajak keluar sama Mbok Sri, sama Bude ya, sama Made. Saya ceritain semua kejadian itu. Terus dia bilang gini, kamu mendingan keluar, ini udah keterlaluan. Kalau saya bisa keluar, saya juga bakalan keluar, katanya begitu. Kalau saya bisa keluar dari sini, saya juga bisa keluar. Maksudnya apa, Mbok? Pokoknya kamu keluar. Caranya dia emang begitu. Caranya anak saya itu begitu. Anak saya maksudnya apa? Ternyata Mbok Sri itu ibunya Bu Dewi ternyata. Dia ngomong sambil nangis. Tapi ini udah kesalahan kami. Kami itu artinya kayak bapak sama ibunya, atau dia sama suaminya dulu, apa udah ini semua. Angel Mas, saya nggak bisa mencerna. Mungkin Mas sendiri atau teman-teman yang dengerin nanti paham maksudnya apa. Saya nggak paham yang jelas. Yang pasti dia itu caranya untuk kekayaan, untuk kecantikannya Bu Dewi dan lain-lain itu harus ya punya laki-laki baru terus. Dan Pak Handoko itu orang baru, bukan suami. Dari dulu itu gak pernah dia punya suami lama. Kayak semacam apa sih bahasanya, suami sementara kayak gitu. Macam kayak gitu Bang. Nanti dia itu berhubungan dengan sosok yang diagungkan atau ini yang disembah sama keluarga tersebut, sama si Bu Dewi itu. Nanti caranya ya bercinta kayak gitu. Terus setelah dia melakukan hubungan kayak gitu tuh kesedot aura hidupnya, itu lama-lama meninggal. Wah, ngeri banget pas kayak gitu. Dan saya pokoknya udah keluar itu dari rumah tersebut lah. Waktu beli sayur itu dia disuruh jangan balik lagi ke rumah, tinggal semuanya yang kamu punya di rumah itu kalau pengen selamat. Malah saya dikasih duit sama Mbok Sri. Itu ternyata ibunya. Saya itu keluar dari situ ya, singkat cerita saya bisa keluar dari situ aja perasaan kayak diikutin bayangan wajahnya si tadi ya Bu Dewi. Itu Bu Dewi asli atau bukan, sampailah saya nggak tahu mau kemana di Jakarta. Saya tahunya majikan saya yang lama di sana. Dan dia itu suaminya ngomong begini, suaminya kan alim, dia ngomong gini, yuk ikut
ikut sama dia langsung. Ya ibu juga ikut majikan saya yang lama, terus didatangin ke seorang atau ustadz atau apa, saya semacam mungkin diruqyah atau apalah, dilepas-lepasin sama yang buruk-buruknya, terus diongkosin, saya pulang kampung. Dan ternyata si majikan saya yang lama itu nyelidik gitu, entah itu dari spiritualnya atau apa. Ya saya dapat kabar, saya dapat telepon kalau yang laki-laki itu suaminya atau apa yang Pak Handoko itu udah nggak ada. Udah meninggal. Udah nggak ada, dan memang caranya seperti itu. Meninggalkan dia lagi. Iya, semacam pesugihan kayak gitulah. Itu aja ceritanya. Ini ya, miris sekali ya kalau gitu kan, seperti itu ya. Itu aja. Tapi sekarang sih udah menikah deh. Ya, itu saja episode ngobrol kali ini yang part kedua kamar jahanam ya. Ya, sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru. Atau waktunya udah cukup lama ya. Ya, itu saja dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.